3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan Unified Process. Terdiri dari anggota yang pertama Yuda Ransa Gilang Ardani, yang kedua Fahri Safaringgi, yang ketiga Reynaldi Maulana. Lanjut ke pembahasan. Next. Unified Process merupakan suatu metode pembangunan sistem secara objek oriented yang bagian dari IBM. Versi asli dari UPI didefinisikan sangat rumit untuk setiap kegiatan. Namun versi terbaru dari UPI yakni metodologi lebih dari sederhana. Lanjut. UPI tepatnya digunakan saat kondisi satu pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau kita sebut Unified Modeling Language. Yang kedua mempunyai waktu pengembangan yang panjang. Yang ketiga dikembangkan pada perangkat lunak sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Yang keempat mempunyai tim programmer cukup banyak. Yang kelima, yang terakhir, pengembangan dan perubahan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan user atau kita sebut pengguna. Lanjut. Pembahasan berikutnya dilanjutkan oleh Saudara Yuda Ransa Gilang Ardani. Silakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan di bagian Extreme Programming. XP merupakan suatu model yang tergolong dalam pendekatan agile yang diusulkan oleh Kanban Oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, desain, coding, dan testing. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi requirement yang tidak jelas maupun terjadinya perubahan-perubahan requirement yang sangat cepat. Next. XP tepat digunakan saat kondisi 1. Keperluan berubah dengan cepat. 2. Risiko tinggi dan ada proyek dengan tantangan yang besar. 3. Tim programmer sedikit, yaitu 2-10 orang. 4. Mampu mengotomatiskan tes. 5. Ada peran serta pelanggan secara langsung. Agile Modeling. Agile Modeling merupakan filosofi tentang bagaimana membangun model dengan beberapa di antaranya dilakukan secara format dan terperinci, dan yang lainnya dilakukan secara samar dan minim. Agile Software Development juga melihat pentingnya komunikasi antara anggota tim, antara orang-orang teknis dan bisnismen, antara developer dan manajernya. Ciri lain adalah klien menjadi bagian dari tim pembangun software. Kelebihan dari Agile Modeling, yang pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien 2. Yang kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat.
Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Yang keempat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dan segi materi relatif kecil. Selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi Maulana. Waktu dan tempat dipersilakan. Scrum merupakan suatu ini dilakukan supaya tim akan cara terbaik kan masalah yang dan produk owner mewakili bisnis pelanggan atau pengguna dan pembangunan produk yang tepat. Sedangkan The Scrum merupakan grup pengembang kecil, biasanya 5 sangat dibutuhkan. The Scrum Master juga dapat ikut membantu dalam baik. Selanjutnya eh, kita bahas cepat digunakan saat kondisi. Pertama, keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim programmer sedikit, yaitu sampai 5 sampai 9 orang. Yang ketiga, pelanggan tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah manakah metode yang paling baik? Mungkin ini adalah pertanyaan yang kurang tepat atau hidup proyek. Kadang jauh lebih rumit dari yang kita perkirakan. Semua metode-metode yang ada jika ditempatkan pada proyek yang tepat pasti akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dan bersaing. Sebaliknya, jika ditempatkan pada proyek yang salah karena kesalahan analisa proyek, bisa jadi akan memakan biaya waktu dan uang yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Kebijakan manajemen proyek dalam memilih metode dapat memberikan solusi yang lebih baik dan mudah dan murah. Banyak aspek dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih metode ini, di antara seperti sisi planning dan analisa sistem, timeline, resiko, komposisi tim, kurangnya tim, budget, waktu, serta masih banyak lagi aspek lain. Terima kasih. Hanya seperti itu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mana?